Buku Ramayana adalah Indonesia terdahulu. Bagian 2. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik, dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62 813 2132 9787. Menurut Zoetmulder, Ramayana adalah kakawin yang paling populer. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya jumlah salinan yang ditemukan. Kakawin Ramayana terdiri dari 26 pupuh. Ramayana yang ada di Indonesia tidak berpatokan dengan cerita Ramayana yang dikarang oleh Walmiki. Kakawin Ramayana yang ada di Indonesia, menurut seorang sarjana India Manomohan Ghosh mirip dengan kitab Bati Kavya. Penelitian itu lalu disetujui oleh Hoikas dan Bulke. Namun kedua peneliti tadi memberi catatan bahwa sejak pupuh ke-17 ada perbedaan. Yang jelas antara kakawin Ramayana dengan Bati Kavya. Memang belum ada kepastian yang jelas kenapa ada perbedaan yang jauh di sepertiga isi kakawin terakhir. Beberapa pendapat mengatakan bahwa penyair menggunakan kreativitasnya, ada yang mengatakan bahwa penyair awal meninggal sebelum kakawin itu selesai dan kakawin tersebut dilanjutkan oleh penyair lain. Pengarang dari kakawin Ramayana sendiri belum bisa dibuktikan secara jelas. Menurut cerita di Bali, kakawin ini dibuat oleh Yogiswara. Mungkin pendapat ini berdasarkan dari suatu bagian di akhir kakawin Ramayana itu sendiri yang berbunyi. Hati guru yoga, Yogiswara, dia yang unggul dalam keutamaan. Hal ini ditolak oleh Prof. Dr. R. Emeng Purbacaraka. Menurutnya, Yogiswara memang tercantum pada baris terakhir Ramayana versi Jawa ini, tetapi hal itu bukan merupakan identitas penulis, tetapi kalimat penutup yang berbunyi. Sang Yogiswara Cista, Sang Sujana sudah menahira huus mace sira. Kalimat tersebut jika diterjemahkan demikian. Sang Yogi, pendeta, begawan, semakin bertambah pandai, para sujana cendekia, bijak semakin bersih hatinya setelah membaca cerita ini. Jadi jelas bahwa Yogiswara bukan merupakan nama penulis Ramayana Jawa ini. Syair dalam bentuk kakawin ini adalah salah satu dari banyak versi mengenai kisah Sang Rama dan Sita. Namun, masih belum ada bukti yang cukup valid untuk membenarkan pendapat tersebut. Zoetmulder memberikan catatan mengenai pendapat yang mengatakan bahwa relief-relief yang ada di situs Prambanan berasal dari kakawin Ramayana. Namun akhirnya ia menarik kesimpulan bahwa kakawin Ramayana belum ada lama saat ketika situs-situs bergambar relief ada. Artinya, relief yang ada pada situs-situs bangunan suci telah lebih dahulu ada daripada kakawin yang bercerita Ramayana. Beberapa kutipan terjemahan kakawin Ramayana. Kakawin Ramayana, Sarga 1:1-5. Hana Sira Ratu Dibja Rengon, Pracasta Ringrat Musunira Pranata, Jaya Pandita, Ringaji Kabeh, Sang Dacarata, Nama Tamoli. Ada seorang raja besar, dengarkanlah. Terkenal di dunia, musuh baginda semua tunduk. Cukup mahirakan segala filsafat agama, Prabu Dasarata gelar Sri Baginda tiada bandingannya. Sira Tatriwikrama Pita, Pinaka Bapa, Batara Wisnu Mangjanma Inakaning Buwana Kabeh, Yatra Donira Nimitaning Janma. Beliau ayah Sang Triwikrama, maksudnya ayah Batara Wisnu yang sedang menjelma akan menyelamatkan dunia seluruhnya. Demikian tujuan Sang Hyang Wisnu menjelma menjadi manusia. Hana Racia Tulya Kendran, Kakwehan Sang Mahardika Sucila, Ringayodya Sub Bagengrat, Yeka Kadatwani Rangpati. Ada sebuah istana bagaikan surga, dipenuhi oleh orang-orang bijak serta luhur perbuatan, di Ayodhya lah yang cukup terkenal di dunia itulah istana Sri Baginda Prabu Dasarata. Malawas Sirar Papanggu, Masneha lawan Mahadewi, Suraseng Sanggamarinasan Alinggana cuma banadinya. Sudah lama Sri Baginda menikah, saling mencintai dengan para permaisurinya, kenikmatan rasa pertemuan itu telah dapat dirasakan, bercumbu rayu. Mahyun Tasira Maputra, Manaka Wetnyar Warek Rikang Wicaya, Malawas Tan Panakatah, Mahyun Tasira Gawe Yachna. Timbuloh niat Sri Baginda agar berputra karena sudah puas bercinta, namun lamanian beliau tidak berputra, lalu beliau berniat mengadakan ritual. Sakali karana ginawe, awahanalen pratista anidia, para mecwara hinangenangen umungu ringkunda bahnimaya. Semua perlengkapan upacara sudah dikerjakan, alat upacara pengundang serta tempat para dewa sudah tersedia, Batara Ciwa yang dipuja-puja, agar berstana petapi suci itu. Cesa Maharsi Mamuja, Purnahuti Dipya Patya Gandarasa, Yata Pinangan Kinabehan, Denira. Dewi Maharaja.
Sisa sesaji yang dihaturkan oleh Sang Maha Pendeta, sesajen yang sempurna, santapan yang nikmat rasa serta baunya, itulah yang disantap oleh beliau Permaisuri Sri Baginda Raja. Data Tita Kalalungha, Manak Tasang Dacaratasi, Sang Ramanak Matuha Isira Mahadewi. Kaukalya, demikianlah tidak diceritakan lagi selang waktu itu, para permaisuri kesayangan Prabu Dasarata melahirkan putra, Sang Rama putra yang sulung, dari Permaisuri Dewi Kosalya Sang Kekayi Makanak, Sang Baratia Kiati Cakti Dibjaguna, Dewi Sirang Sumitra, Laksmana. Catrukna Putra Nira. Adapun putra Dewi Kekayi, Sang Barata yang terkenal Sakti Mandraguna, sedangkan Dewi Sumitra, berputra Sang Laksmana dan Sang Satrukna Sang Rama. Sira Winarahan, Ringastra de Sang Wasista Tarmalawas, Kalawan Nantenira 3, Prajneng Widya Kabeh Wihikan. Kakawin Ramayana dalam bahasa Jawa kuno di bawah disajikan beberapa cuplikan dari teks ini beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Aliterasi, 5. Jawa kuno terjemahan, Kadi Mega Manhudanaken, seolah-olah awan yang menghujani, pada nira yarwehaken ikan dana, begitu persamaannya apabila memberi sumbangan, dinanda krepanaya wine, orang hina dina dan cacat juga diberi, nuni-nuni dan hian dan acarya, apalagi para pandita dan orang suci. Aliterasi 7, Jawa kuno terjemahan, Mola waining tasik kerni tatara gumuruh denyangin Sang Hanuman, air laut berombang-ambing dengan dahsyat dan bergemuruh karena angin Sang Hanuman, kakiat sesinikang sagara kadi ginugah naga kola halau, terkejutlah seluruh isi laut, seakan-akan naga dikocok dan menjerit terbangun. Lungha tang bayu madres kayu-kayu ya katup kampitekang Mahendra, berlalulah angin ribut dan pohon-pohon kayu jatuh bertumbangan, seakan-akan gunung Mahendra bergetar, sakwening wanara engher kaburu kabarasat sang syaye satru sakti. Semua kera yang berdiam di sana terbirit-birit lari ketakutan seakan-akan dikejar oleh musuh yang sakti. 1631, Bramara Wilasita, Jawa kuno terjemahan Jani Yahning Talaga Kadi Langit, air telaga jernih bagaikan langit, Mambang Tang Pas Wulanupamanika, seekor kura-kura yang mengambang seolah-olah bulan, Wintang Tulya Engkusuma Yasumawur, bintang-bintangnya adalah bunga-bunga yang tersebar, Lumra Pewekang Sari Kadi Jalada. Menyebarlah sari-sarinya, seakan-akan awan. Kakawin Ramayana I3, Lontar Bali. Dalam Kakawin Ramayana I3 tertulis dalam aksara Bali dengan Wirama Sronca, yang telah ditulis kembali menggunakan huruf Latin sebagai berikut. Guna manta sang dasar tauru sira ring weda bakti ring dewa tarmalupeng pitra pujamasita sireng swagotra kabeh. Yang artinya adalah, sangat bijaksanalah beliau, sang Dasarata beliau mengetahui tentang pengetahuan suci bakti kepada para dewa, dan tidak pernah lupa penghormatan terhadap leluhur demikianlah pula kasih sayang sesama makhluk dan kepada keluarganya. Kakawin Ramayana, 21:12. Yama Brata Dumanda karena ala sirakana malung maling yan peja umelwa kita malwa ngola salah asing umamrang syarat pripati, artinya. Brata Sang Hyang Yama menghukum orang yang berbuat salah. Beliaulah yang menghukum roh pencuri kalau semati. Patutlah kita ikut menghukum orang yang bersalah. Setiap yang membikin kacaunya masyarakat patut dilenyapkan. Oh, anginta kita yat panginte ulah, kuma wuruhana budi ningrat kabeh. Sucara ya panonta tata katon, yadib jaguna suksma bayu brata. Artinya, agar seperti angin itulah engkau ketika menyelidiki keadaan rakyat, supaya engkau mengetahui kehendak masyarakat yang sebenarnya, kepandaian sebagai penglihatanmu yang kamu tidak ketahui itu, adalah sifat utama yang amat rahasia bernama Bayu Brata. Kakawin Ramayana, 21:16. Mamukya ngupa boga sinambin nginak taman penepengangpangan muang nginum, manadanga mabusana mahyas, nahan tadanada brata nuntirum. Artinya, ada waktu menikmati makanan dan hiburan jangan terlalu tamak dengan makan dan minum. Demikian juga berpakaian dan berhias diri itulah beberatan Sang Hyang Kwera yang patut ditiru. Kakawin Ramayana, 21:17. Batara Barunangga Sanjata, Mahawisaya Naga Pasangapus, Sirata Tuladanta Pasa Brata kita mapusanang watak durjana. Artinya, Sang Hyang Baruna selalu beliau memegang senjata, sangat bertua dililit oleh naga pasa, beliau itu patut ditiru bratanya, begitulah engkau harus mengikat semua yang berbuat salah. Kakawin Ramayana, 21:18. Lanang gesengi satru bahni brata, galaktari musuh yekapu, asing saina santa sirna pasah, yetekana sinangu hakni brata. Artinya, yang selalu membasmi musuh itu adalah Agni Brata, semangat membasmi musuh itu sebagai kobarannya, setiap musuh yang akan dihadapinya hancur berantakan, yang demikian itulah Bratanya. Sang Hyang Agni. Kakawin Ramayana, 21-10.
Sang Hyang Indra, Yamam, Surya, Chandra, Nilakwera, Barunagni Nahan Walu Sirata maka Angga Bupati Matang Sira Ninesti Astabrata. Artinya Sang Hyang Indra, Yama, Surya, Chandra, dan Bayu, Sang Hyang Kwera, Waruna, dan Agni itu semuanya 8, semua beliau itu menjadi pribadi sang pemimpin, raja. Oleh karena itulah beliau harus memuja Astabrata. Ajaran asli Nusantara yang terekam dalam Ramayana mencirikan cerita ini tidak India. Ramayana juga mengisyaratkan bukti adanya falsafah tentang karma pala, karma, penggawe, perbuatan, sedang pala, hasil. Ramayana, merupakan simbolik perang antara kebajikan murka Rahwana Raja dan Prabu Dasamuka. Jargon yang sering terdengar dalam masalah ini, yakni, Suradira Jayaningrat, lebur dening pangestuti, kejahatan atau angkara murka akan melebur dikalahkan oleh kebajikan. Artinya kebaikan dan keburukan akan terlihat di belakang hari. Ramayana, mencerminkan metafor atau simbolik mengenai perang melawan hawa nafsu dalam diri manusia disimbolkan Raden Wibisana yakni simbol nafsu mutamainah jiwa yang anteng yang jatmiko atau yakni yang memerangi saudara-saudaranya, antara lain Prabu Dasamuka Umbakaran, lambing nafsu amarah Kumbakarna, yang melambangkan nafsu Iwamah, Sarpakenaka, lambing nafsu Supiah, namun dalam memerangi semua itu dia tidak dapat hidup sendiri, ia berbung Sri Ramwijaya, lambing pancarnya dan sedulur papat 5 pancar. Konsep kepemimpinan, Hastabrata, dalam seri Ramayana, yakni wejangan, ngelmu Hastabrata Sri Rama Wijaya kepada 2 orang Raja Binatara, yakni kepada Prabu Barata putra Prabu Dasarata dengan Dewi Kekai setelah dinobatkan sebagai Raja Binatara di negara Ayodhya, Raden Gunawan Wibisana putra Begawan Wisrawa dengan Dewi Sukesi, pada saat penobatan sebagai Raja Binatara di Negra Singlapura, nama baru negara Ngalengkadirja. Wejangan ngelmu Hastabarata Sri Rama Wijaya kepada 2 saudaranya. Prabu Barata, Prabu Gunawan Wibisana. Itu adalah konsep kepemimpinan dalam menjalankan pemerintahan dan kepemimpinan agar menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Wejangan, ngelmu Hastabarata tersebut antara lain. Meneladani bumi atau tanah, dengan sifat-sifatnya kaya, meneladani lintang, bintang, sifatnya yang tinggi menyangkut kehendak orang lain. Meneladani srengenge, matahari, yang sifatnya alon kelakon, pelan tapi pasti, seperti perjalanan matahari biarpun berjalan sangat lambat namun dia mampu menyamarakan kehidupan. Meneladani rembulan, bulan, maknanya adalah hati yang bersih dan suci sehingga memantulkan keindahan dan kedektan kepada Gusti Kang Akarya Jagat. Meneladani angin, yakni sifat yang suka bergerak. Meneladani mendung, maknanya nampak mempesona terhadap rasa pangrasanya manusia sehingga mengarah pada ketentraman dan kebahagiaan abadi. Meneladani air, banyu, maknanya ini yang mengisyaratkan bicara seseorang yang mengalir ke arah yang lebih rendah. Meneladani api, dengan sifat yang tegas dalam hal ini api identik dengan menghukum tanpa pandang bulu kepada siapapun yang bersalah. Dalam kitab Kakawin Ramayana terdapat suatu ajaran Sang Rama terhadap adik musuhnya bernama Gunawan Wibisana yang menggantikan kakaknya, Rahwana, setelah perang di Alengka. Ajaran itu dikenal dengan nama Astabrata. Asta yang berarti 8 dan Brata yang berarti ajaran atau laku, yang merupakan ajaran tentang bagaimana seharusnya memerintah sebuah negara atau kerajaan, yaitu 2. Bumi, artinya sikap pemimpin bangsa harus meniru watak bumi atau momot mengku bagi orang Jawa, di mana bumi adalah wadah untuk apa saja, baik atau buruk, yang diolahnya sehingga berguna bagi kehidupan manusia. Air artinya jujur, bersih dan berwibawa, obat haus air maupun haus ilmu pengetahuan dan haus kesejahteraan. Api artinya seorang pemimpin haruslah pemberi semangat terhadap rakyatnya, pemberi kekuatan serta penghukum yang adil dan tegas. Angin artinya menghidupi dan menciptakan rasa sejuk bagi rakyatnya, selalu memperhatikan celah-celah di tempat. Serumit apapun, bisa sangat lembut serta bersahaja dan luwes, tapi juga bisa keras melebihi batas, selalu meladeni alam. Surya, artinya pemberi panas, penerangan dan energi, sehingga tidak mungkin ada kehidupan tanpa surya, matahari, mengatur waktu secara disiplin. Rembulan, artinya bulan adalah pemberi kedamaian dan kebahagiaan, penuh kasih sayang dan berwibawa, tapi juga mencekam dan seram, tidak mengancam tapi disegani. Lintang, artinya pemberi harapan-harapan baik kepada rakyatnya setinggi bintang di langit, tapi rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri, di samping harus mengakui kelebihan-kelebihan orang lain. Mendung, artinya pemberi perlindungan dan payung, berpandangan tidak sempit, banyak pengetahuannya tentang hidup dan kehidupan, tidak mudah menerima laporan asal membuat senang, suka memberi hadiah bagi yang berprestasi dan menghukum dengan adil bagi pelanggar hukum.
Dalam Ramayana dikisahkan Raja Dasarata melaksanakan homayatnya untuk memohon keturunan. Beliau meminta Rsi Resyasrengga sebagai purohita untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa dalam upacara Agnihotra, homayatnya atau sering disebut Agnihotra. Agnihotra berasal dari kata di mana terdiri dari dua kata yaitu Agni dan Hotra. Agni adalah api dan Hotra adalah penyucian. Jadi Agnihotra dalam pengertian leksikal yang dimaksud persembahan suci kepada Sang Hyang Agni, api suci, teristimewa adalah persembahan susu, minyak susu dan susu asam. Ada dua macam Agnihotra yaitu yang dilakukan secara rutin, konstan umumnya 2 kali sehari pagi dan sore, nitya atau nitya kala, dan Agnihotra yang dilakukan secara insidental, kamya atau naimitika kala. Secara umum semua yatnya dalam Veda atau ajaran asli Nusantara di Bali mempunyai arti sama yaitu Agnihotra. Sebab pengertian yatnya dalam Veda adalah persembahan yang dituangkan ke dalam api suci. Api suci yang dimaksud adalah api yang dihidupkan dan dikobarkan dalam kunda. Kunda adalah lambang pengorbanan. 1. Dewa yatnya adalah yatnya yang dipersembahkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa beserta seluruh manifestasinya. Dalam cerita Ramayana banyak terurai hakikat dewa yatnya dalam perjalanan kisahnya. Seperti pelaksanaan homayatnya Agnihotra, yang dilaksanakan oleh Prabu Dasarata. Upacara ini dimaknai sebagai upaya penyucian melalui perantara Dewa Agni. Jika istadewatanya bukan Dewa Agni, sesuai dengan tujuan Yajamana, maka upacara ini dinamai homayatnya. Istilah lainnya Hawana dan Huta mengingat para dewa diyakini sebagai penghuni Sevaloka, maka sudah selayaknya yatnya yang dilakukan umat manusia melibatkan sirkulasi langit dan bumi. 2. Pitra yatnya upacara ini bertujuan untuk menghormati dan memuja leluhur. Kata pitra bersinonim dengan pita yang artinya ayah atau dalam pengertian yang lebih luas yaitu orang tua. Sebagai umat manusia yang beradab, hendaknya selalu berbakti kepada orang tua, karena menurut agama Hindu hal ini adalah salah satu bentuk yatnya yang utama. Betapa durhakanya seseorang apabila berani dan tidak bisa menunjukkan rasa baktinya kepada orang tua sebagai pitra. Seperti dalam Ramayana, di mana Sri Rama sebagai tokoh utama dengan segenap kebijaksanaan, kepintaran dan kegagahan tetap menunjukkan rasa bakti yang tinggi terhadap orang tuanya. Dari kutipan lontar tersebut tampak jelas nilai pitra yatnya yang termuat dalam epos Ramayana demi memenuhi janji orang tuanya, Raja Dasarata, Sri Rama Laksmana dan Dewi Sita mau menerima perintah dari Sang Raja Dasarata untuk pergi hidup di hutan meninggalkan kekuasaannya sebagai raja di Ayodhya. Walaupun itu bukan merupakan keinginan Raja Dasarata dan hanya sebagai bentuk janji seorang raja terhadap istrinya Dewi Kaikeyi, Sri Rama secara tulus dan ikhlas menjalankan perintah orang tuanya tersebut. Bersama istri dan adiknya Laksmana hidup mengembara di hutan selama bertahun-tahun. Betapa kuat, pintar dan gagahnya seorang anak hendaknya selalu mampu menunjukkan sujud baktinya kepada orang tua atas jasanya telah memelihara dan menghidupi anak tersebut. 3. Manusa yatnya, dalam rumusan kitab suci Veda dan ajaran asli Nusantara di Bali dan lainnya, manusa yatnya atau nara. Yatnya itu adalah memberi makan pada masyarakat, mawe apangan ring kraman, dan melayani tamu dalam upacara atiti puja. Namun dalam penerapannya di Bali, upacara manusa yatnya tergolong sarira samskara. Inti sarira samskara adalah peningkatan kualitas manusia. Manusa yatnya di Bali dilakukan sejak bayi masih berada dalam kandungan upacara pawiwahan atau upacara perkawinan. Pada cerita Ramayana juga tampak jelas bagaimana nilai manusa yatnya yang termuat di dalam uraian kisahnya. Hal ini dapat dilihat pada kisah yang menceritakan Sri Rama mempersunting Dewi Sita. Bali adalah tempat tersimpannya ajaran leluhur bangsa Nusantara Indonesia terdahulu. Dharma atau tepatnya dharmik yang original. 4. Rsi yatnya. Itu adalah menghormati dan memuja Rsi atau pendeta. Dalam lontar Agastya Parwa disebutkan, Rsi yatnya ngaranya kapujan ring pandeta sangwuru ring kalingganing dadiwang, artinya Rsi yatnya adalah berbakti pada pendeta dan pada orang yang tahu hakikat diri menjadi manusia. Dengan demikian melayani pendeta sehari-hari maupun saat-saat beliau memimpin upacara tergolong Rsi yatnya. Pada kisah Ramayana, nilai-nilai Rsi yatnya dapat dijumpai pada beberapa bagian di mana para tokoh dalam alur ceritanya sangat menghormati para Rsi sebagai pemimpin keagamaan, penasehat kerajaan, dan guru kerohanian. 5. Buta yatnya. Upacara ini lebih diarahkan pada tujuan untuk nyomia buta kala atau berbagai kekuatan negatif yang dipandang dapat mengganggu kehidupan manusia. Buta yatnya pada hakikat bertujuan untuk mewujudkan buta kala menjadi buta hita.
Buta Hita artinya menyejahterakan dan melestarikan alam lingkungan. Sarwa Prani, upacara buta yatnya yang lebih cenderung untuk nyomia atau mendamaikan atau menetralisir kekuatan-kekuatan negatif agar tidak mengganggu kehidupan umat manusia dan bahkan diharapkan membantu umat manusia. Nilai-nilai buta yatnya juga nampak jelas pada uraian kisah epos Ramayana. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan Homa yatnya sebagai yatnya yang utama juga diiringi dengan ritual Beguta yatnya untuk menetralisir kekuatan negatif sehingga alam lingkungan menjadi sejahtera. Secara sepintas, dalam buku berjudul, Berubuh Ngalenga, Perang Besar antara Wadya Raseksa dengan Balawanara seri Ramayana ini seolah-olah hanya mengisahkan bahwa terjadinya perang besar antara Sri Ramawijaya yang dibantu Balawanara dengan Rahwana Raja Prabu Dasamuka yang dibantu Wadya Raseksa. Pertama, kisah Ramayana Pralampitapati melambangkan kematian kepada Gusti Kang Akarya Jagat, sebagaimana dinyatakan dalam Serat Weda Purwaka, dalam Es Patmo Sukoco, Silsilah Wayang Purwamawa, Cerita Jilid 3, 1982. Ajaran asli Nusantara yang terekam di Ramayana adalah yang mendasari ajaran Hindu. Hinduisme adalah salah satu agama tertua di dunia, yang berasal dari 300 tahun yang lalu ke lembah Indus. Tidak ada satu pendiri atau tokoh sejarah utama Ramayana di mata masyarakat Barat. Dari data tertulis, belum pernah ada tercatat sumber dan asal ajaran ini berawal. Di sini penulis mengklaim dengan tegas bahwa sumber ajaran yang ada di India baik Jaina, Hindu, Buddha dan lainnya adalah bersumber dari Nusantara. Kita akan buktikan dengan menelaah Ramayana ini. Di antara agama-agama dunia, Hindu memiliki pengikut paling banyak setelah agama Kristen dan Islam. Populasi India yang berjumlah 1,14 miliar, lebih dari 80% lebih dari 900 juta orang, menganggap diri mereka sebagai orang Hindu. Hindu juga ditemukan di tempat lain di benua India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan wilayah maritimnya, Indonesia, Bali, Fiji, Guyana, Trinidad dan sebagainya. Ada sekitar 560.000 Hindu di Inggris. Apa yang orang Hindu percaya? Orang-orang Hindu percaya bahwa eksistensi adalah siklus kelahiran, kematian dan kelahiran kembali, yang diatur oleh karma. Kualitas kehidupan berikutnya ditentukan oleh perilaku seseorang saat ini. Ada di mana-mana, makhluk abadi disebut Brahman, yang menciptakan segalanya, dan berbagai dewa disembah, termasuk Ram, Shiva, Laksmi dan Hanuman. Sebagian besar orang Hindu menyembah hanya satu dari ini, biasanya baik Wisnu atau Shiva, sebagai prinsip tertinggi semesta, sementara mengakui pilihan orang lain untuk beribadah sesuai hak pribadi. Ada banyak hari suci dalam kalender Hindu. Yang paling akrab adalah Diwali, festival cahaya kembang api, tanggal bervariasi tapi secara kebetulan biasanya hanya beberapa hari lagi dari Firework Night, tanggal 5 November, di Inggris. Apa teks suci Hinduisme? Hinduisme berisi kumpulan tulisan suci yang luas, terutama Veda dan Upanishad. Teks lainnya termasuk cerita epik Mahabharata dan Ramayana. Apa itu Ramayana? Naskah-naskah tersebut disalin dalam 7 jilid besar dalam naskah Nagari oleh Mahatma Hirananda antara 1649 dan 1653, dan diterangi oleh Sahib Deep Manohar, dan seniman lainnya di studio Ranas Udaipur, Jagat Singh, tahun 1628 sampai tahun 1652, dan Raj Singh, tahun 1652 sampai tahun 1680. Ramayana menceritakan tentang tindakan heroik Rama, Pangeran Ayodhya, yang beristri Sita Putri Mithila, namun diasingkan ke hutan selama 14 tahun melalui perencanaan ibu tirinya yang jahat. Di hutan, Sita dibawa oleh Raja Rahwana, dan Rama mengumpulkan tentara monyet dan beruang untuk mencarinya. Setelah pertempuran, dan penyelamatan Sita, pasangan tersebut kembali ke Ayodhya, meresmikan peraturan Rama, Ram Raj, dan zaman keemasan bagi umat manusia. Ditugaskan oleh Jagat Singh, manuskrip bergambar Ramayana ini berskala paling megah, terdiri dari 7 jilid besar dengan lebih dari 400 lukisan. 4 dari 7 jilid asli ada di perpustakaan Inggris, yang telah diberikan oleh Maharana Bhim Singh kepada James Todd, sejarawan Rajputs, sekitar tahun 1820. Artis utama yang bekerja di studio Udaipur pada abad ke-17 adalah Sahib Din. Karya yang dikenalnya mencakup tahun 1628 sampai 1653. Dengan pinjaman pilihan dan inventif dari jenis karya populer yang diproduksi di ibu kota Mogul, dia dapat mengubah lukisan Rajput menjadi kendaraan canggih untuk penggambaran masyarakat dan cita-cita Rajput. Apa yang ditunjukkan oleh penggambaran Ramayana? Ilustrasi Sahib Din menunjukkan secara mengerikan sebuah pertempuran sengit.
Ini terjadi antara tentara monyet Rama dan tentara setan Raja Langka, karena Rama, bersama satu-satunya manusia lain, saudara laki-lakinya Laksmana, berjuang untuk membebaskan istri Rama yang diculik Putri Sita. Setelah serangkaian pertarungan tangan ke tangan yang mengerikan, ketabahan tentara monyet Rama menang. Ilustrasi ini bukan bingkai tunggal, namun menunjukkan beberapa tahap pertempuran satu sama lain. Misalnya, dalam adegan pertarungan antara setan dan tentara monyet Rama ini, tokoh Jenderal Setan Trisiras yang berkepala 3 ini terjadi di beberapa tempat, mungkin paling dramatis di kiri bawah, di mana dia dipenggal oleh Hanuman. Rama yang akhirnya menang ditampilkan di kiri atas, berwarna biru dengan indah, dengan tenang merenungkan pembantaian tersebut. Agama Hindu India. Agama Hindu dapat dideskripsikan sebagai sebuah wadah tradisi yang memiliki sifat kompleks, bertumbuh, berhierarki, dan kadangkala inkonsisten secara internal. Agama Hindu tidak mengenal satu sistem kepercayaan yang disusun demi menyeragamkan keyakinan atau iman, namun menjadi istilah awam yang meliputi kemajemukan tradisi keagamaan di India. Di samping berbagai perbedaan yang teramati, ada pula rasa persamaan dalam Hinduisme. Menurut tokoh spiritual Hindu Swami Vivekananda, ada kesatuan fundamental dalam tubuh Hinduisme, yang mendasari berbagai perbedaan dalam bentuk-bentuk pelaksanaannya. Pada umumnya, umat Hindu mengenal berbagai nama dan gelar seperti Wisnu, Siwa, Sakti, Hyang, Dewata, dan Batara. Beberapa aliran memandang nama dan gelar tersebut sebagai aneka manifestasi dari Yang Maha Esa atau Yang Maha Kuasa, sehingga agama Hindu dapat dikatakan bersifat monisme. Agama Hindu juga dicirikan dengan adanya kepercayaan akan makhluk ilahi, makhluk surgawi, yang dipandang tidak setara dengan Yang Maha Kuasa, sedangkan beberapa aliran juga memandangnya sebagai manifestasi dari Yang Maha Kuasa. Karakteristik lainnya, yang kerap dijumpai dalam tubuh Hinduisme, adalah iman tentang reinkarnasi dan karma, serta keyakinan akan kewajiban yang harus dipenuhi secara mutlak dharma. Selain itu, banyak aliran Hinduisme mentakzimkan suatu kumpulan kitab suci yang disebut Weda, meskipun ada beberapa aliran yang mengabaikannya. Sekte Hindu seperti Linggayata bahkan tidak mengikuti Weda, namun masih memiliki kepercayaan akan Siwa. Sebaliknya, Sekte Ayavazi memiliki kitab suci tersendiri yang disebut Akilatiratu Amanai, namun masih mengimani Tuhan yang sama dengan Hinduisme, contohnya Narayana dan Laksmi, serta memiliki sejumlah mitos yang mirip dengan mitologi Hindu pada umumnya. Dalam perkembangannya, tradisi Hindu yang cenderung mengagungkan Wisnu, atau Narayana dan Krishna, disebut Vaisnava, sementara yang memuja Siwa disebut Saiwa, Saiwisme. Dilihat dari luar, aliran Saiwa dan Vaisnava memiliki konsep tersendiri tentang Tuhan yang diagungkan. Menurut Halbas, meskipun aliran Saiwa dan Vaisnava dapat dipandang sebagai aliran keagamaan yang mandiri, ada kadar interaksi dan saling acuh antara para teoretikus dan pujangga dari masing-masing tradisi yang mengindikasikan adanya rasa jati diri yang lebih luas, rasa koherensi dalam konteks yang sama, serta inklusi dalam kerangka dan garis besar kepercayaan secara umum. Inklusivisme ini dikembangkan lebih jauh lagi pada abad ke-19 dan ke-20 oleh gerakan reformasi Hindu dan Neo-Vedanta, serta telah menjadi karakteristik agama Hindu modern. Penggolongan agama Hindu sebagaimana biasanya dapat digolongkan ke dalam beberapa mazhab atau aliran besar. Dalam suatu kelompok mazhab pada masa lalu, yang digolongkan sebagai 6 darsana, hanya 2 mazhab yang popularitasnya masih bertahan, Vedanta dan Yoga. Golongan-golongan utama Hinduisme pada masa kini disesuaikan dengan aliran-aliran besar yang ada, Vaisnava, Vaisnavisme, Saiwa, Saiwisme, Sakta, Saktisme, dan Smarta, Smartisme. Menurut J. McDaniel, ada 6 tipe umum dalam tubuh agama Hindu, yang disusun dengan maksud menampung berbagai pandangan terhadap suatu subjek yang kompleks. Adapun 6 tipe tersebut sebagai berikut. 1. Agama Hindu rakyat, yaitu agama Hindu yang berdasarkan pada tradisi masyarakat. 2. Setempat serta pemujaan dewa-dewi lokal, seperti Hindu Tamil, Hindu Newa, Hindu Bali, Hindu Manipuri, Hindu Kaharingan, dan lain-lain. Berpangkal dari masa prasejarah atau setidaknya mendahului penulisan Weda. 3. Srauta atau agama Hindu Weda, dilaksanakan oleh kaum Brahmana tradisional yang disebut Srautin. Agama Hindu Vedanta, yaitu agama Hindu yang mengacu pada filsafat Vedanta, meliputi Advaita Vedanta, Smarta, dan menekankan pendekatan filosofis pada kitab-kitab Upanishad. 4. Agama Hindu Yoga, yaitu sekte yang menitikberatkan pelaksanaan yoga menurut Yoga Sutra Patanjali.
Agama Hindu Dharma atau agama, moralitas sehari-hari, yaitu Hinduisme yang berdasarkan pada realisasi karma dan pelaksanaan norma kemasyarakatan seperti wiwaha adat pernikahan Hindu. 5. Bhakti, yaitu agama Hindu yang menekankan pelaksanaan kebaktian bagi entitas tertentu, seperti Krishna, Siwa, Ganesha. Hinduisme tidak mengandalkan otoritas berdasarkan doktrin sentral seperti kredo, rukun iman, atau syahadat. Meskipun tradisi Hindu tidak seragam, banyak umat Hindu yang tidak mau mengakui dirinya sebagai penganut aliran atau sekte Hindu tertentu. Pada umumnya, aliran dibedakan berdasarkan pada dewa yang dipuja sebagai manifestasi yang maha kuasa, serta pada tradisi mengenai cara pemujaan dewa tersebut. Ada 4 aliran utama yang sering teramati: Vaisnava, Saiwa, Sakta, dan Smarta. Umat Vaisnava memuja Wisnu sebagai manifestasi yang maha kuasa, umat Saiwa memuja Siwa sebagai manifestasi yang maha kuasa, umat Sakta memuja Sakti, kekuatan, atau Dewi yang dipersonifikasikan sebagai wanita ilahi, sedangkan Smarta meyakini kesatuan mendasar dari 5 pancadewa, atau 6 Sanmata, dewa sebagai personifikasi dari yang maha kuasa. Aliran lainnya seperti Ganapatya, pemujaan terhadap Ganesha, dan Saura, pemujaan terhadap Surya kurang menyebar secara luas. Sejumlah gerakan keagamaan terkategorikan ke dalam salah satu aliran besar Hinduisme, contohnya gerakan Hare Krishna terkategorikan ke dalam golongan Vaisnava. Ada pula gerakan keagamaan Hindu yang sukar ditentukan untuk dimasukkan ke dalam golongan yang disebutkan di atas, contohnya Arya Samaci yang diprakarsai Swami Dayananda Saraswati. Gerakan keagamaan ini berbeda dengan tradisi Hindu pada umumnya, yaitu tidak memuja Tuhan dengan sarana arca atau lukisan. Gerakan ini berfokus kepada Weda dan Yatnya, Yajna, ritus keagamaan berdasarkan Weda, memberinya anugerah setimpal. Semua orang mencariku dengan berbagai jalan, wahai Arjuna, Bhagavad Gita 4:11. Mazhab, aliran dan gerakan di samping 4 aliran besar dalam agama Hindu, sekte-sekte keagamaan yang ada meliputi Ayavazi, Swaminarayana, Ravidasya, Lingayata, dan lain-lain. Beberapa sekte memiliki konsep mitologi, serta pustaka suci tersendiri yang berbeda dengan tradisi Hindu pada umumnya. Sekte-sekte tertentu pun memiliki aliran di dalamnya, misalnya tradisi Tantra. Menurut sistem Astika dan Nastika, ada 9 filsafat India klasik. 6 di antaranya merupakan filsafat Hindu klasik Astika, yang mengakui otoritas Weda sebagai kitab suci. 3 filsafat lainnya merupakan aliran heterodoks Nastika, yang tidak mengakui otoritas Weda, namun menekankan tradisi yang berbeda. Adapun 6 filsafat Hindu tersebut sebagai berikut. 1. Samkhya, mazhab filsafat yang dipercaya secara tradisional, digagas oleh Resi Kapila. Mazhab ini dianggap sebagai salah satu mazhab filsafat tertua di India. Mazhab ini bersifat dualisme. Menurut Samkhya, alam semesta terdiri dari 2 realitas, purusa kesadaran, dan prakriti, materi. Jiwa adalah kondisi saat purusa terikat pada prakriti karena suatu perekat yang disebut kehendak, dan akhir dari ikatan itu disebut moksa. Samkhya menolak bahwa sumber segalanya adalah Iswara, Tuhan. Samkhya tidak mendeskripsikan apa yang terjadi setelah moksa, dan tidak menyinggung apapun yang berkaitan dengan Iswara atau Tuhan, karena filsafat ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan esensial antara purusa individu dengan alam semesta setelah mencapai moksa. 2. Yoga, mazhab yang menekankan pada pengendalian diri dan pikiran. Mazhab yoga menerima psikologi dan metafisika yang diajarkan Samkhya, namun bersifat lebih teistis daripada Samkhya, karena ditambahkannya entitas ketuhanan pada 25 elemen realitas menurut Samkhya. Mazhab ini digagas oleh Resi Patanjali. Yoga menurut Patanjali dikenal sebagai Raja Yoga, yaitu suatu sistem untuk mengontrol pikiran. Berbagai tradisi yoga didapati dalam agama Hindu, Buddha, dan Jaina. Para guru dari India memperkenalkan yoga ke dunia barat mengikuti keberhasilan Vivekananda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada tahun 1980-an, salah satu jenis yoga menjadi populer sebagai suatu sistem latihan jasmani di dunia barat. Bentuk yoga semacam itu disebut Hatha Yoga. 3. Nyaya, mazhab logika dalam Hinduisme. Mazhab spekulasi filosofis ini berdasarkan kitab-kitab yang disebut Nyaya Sutra, ditulis oleh Aksapada Gautama pada abad kedua Masehi. Kontribusi signifikan dari mazhab Nyaya adalah metodologi untuk membuktikan keberadaan Tuhan, menurut kitab Weda. Menurut mazhab Nyaya, ada 4 sumber untuk memperoleh pengetahuan: pramana, persepsi, inferensi, perbandingan, dan testimoni. Pengetahuan yang diperoleh melalui masing-masing sumber tersebut bisa saja sahih atau tidak.
Sebagai dampaknya, para filsuf Nyaya berusaha keras untuk mencari cara membuktikan kesahihan pengetahuan melalui sejumlah bagan penjelasan. 4. Vaisesika, mazhab atomisme dalam Hinduisme yang menyatakan suatu postulat bahwa segala benda di alam semesta dapat dibagi-bagi menjadi sejumlah atom. Mazhab ini mulanya digagas oleh Resi Kanada sekitar abad kedua Masehi. Secara historis, mazhab ini dikaitkan erat dengan Nyaya. Meskipun sistem Vaisesika dan Nyaya berkembang secara mandiri, keduanya bergabung karena teori-teori metafisis yang memiliki keterkaitan. Akan tetapi, dalam bentuknya yang klasik, ajaran Vaisesika berbeda dengan Nyaya, karena Nyaya mengakui 4 sumber pengetahuan, sementara Vaisesika hanya mengakui persepsi dan inferensi. 5. Mimamsa, mazhab yang kajian utamanya adalah sifat-sifat dharma berdasarkan hermeneutika pada kitab-kitab Weda. Sifat-sifat dharma tidak dapat diakses untuk penalaran atau pengamatan, sehingga harus dikaji melalui otoritas wahyu-wahyu yang dikandung dalam Weda, yang diyakini kekal tanpa pengarang apauriyatva, dan sempurna. Mazhab Mimamsa mengandung doktrin yang ateistis maupun teistis dan tidak terlalu tertarik pada keberadaan Tuhan, namun pada karakteristik dharma, Mimamsa sangat memperhatikan penafsiran tekstual, sehingga memberi rintisan pada kajian filologi dan filsafat bahasa. Gagasannya tentang tuturan, sabda, sebagai kesatuan suara dan makna, penanda dan petanda yang tak dapat dibagi lagi dipengaruhi oleh 6. Vedanta, mazhab yang berfokus pada kajian tentang 3 sastra dasar dalam filsafat Hindu, yaitu Upanishad, Brahma Sutra, dan Bhagavad Gita. Sekurang-kurangnya ada 10 aliran dalam mazhab Vedanta, namun 3 di antaranya, Advaita, Wisistatvaita, dan Dwaita, lebih termasyur. Advaita, filsafat Vedanta yang dirintis oleh Adi Sankara, awal abad ke-8, dan guru besarnya, Gaudapada, yang menjabarkan Ajatiwada. Menurut filsafat ini, Brahman adalah satu-satunya kenyataan, sedangkan dunia yang teramati hanyalah ilusi belaka. Karena Brahman adalah kenyataan sejati, ia tidak dapat dikatakan memiliki atribut. Kekuatan ilusif dari Brahman yang disebut Maya, membuat dunia ini tampak ada. Ketidaktahuan akan kenyataan tersebut merupakan penyebab adanya penderitaan di dunia, sehingga kebebasan dari penderitaan hanya bisa diperoleh melalui kesadaran akan Brahman. Ketika seseorang mencoba memahami Brahman melalui pikirannya, maka karena pengaruh Maya, Brahman hadir sebagai Tuhan berkepribadian Iswara, yang berbeda dengan dunia dan juga individu. Pada kenyataannya, tiada perbedaan antara esensi individu yang sejati, Jiwatman, dengan Brahman. Kebebasan dapat diperoleh dengan merasakan bahwa tiada perbedaan antara keduanya. Maka dari itu, jalan kebebasan ditempuh dengan pengetahuan, jenana. Wisistatvaita, menurut mazhab Vedanta yang dirintis oleh Ramanuja, tahun 1017 sampai tahun 1137. Menurut perguruan ini, Jiwatman adalah bagian dari Brahman, sehingga mereka mirip, tetapi tidak sama. Menurut Wisistatvaita, Brahman dinyatakan memiliki atribut, saguna Brahman, termasuk materi dan jiwa kesadaran individu. Brahman, materi, dan jiwa individu tidaklah sama tetapi merupakan entitas yang tidak terpisahkan. Perguruan ini menegaskan bakti atau pengabdian kepada Tuhan, yang dibayangkan sebagai Wisnu, sebagai jalan untuk mencapai kebebasan, moksa. Dalam filsafat ini, Maya dipandang sebagai daya cipta dari Tuhan. Dwaita, menurut mazhab Vedanta yang dirintis oleh Matwacarya, tahun 1199 sampai tahun 1278, filsafat ini juga disebut sebagai Tattvavada, filsafat kenyataan. Perguruan ini menyamakan Tuhan dengan Brahman, sehingga tiada berbeda dengan Wisnu ataupun berbagai perwujudannya seperti Kresna, Narasingha, Venkateswara, dan lain-lain. Filsafat ini memandang Brahman, jiwa individu, dan materi sebagai entitas yang berbeda. Menurut mazhab ini menekankan bakti sebagai jalan yang benar untuk mencapai kebebasan, dan pengabaian akan Tuhan akan berujung pada neraka serta ikatan duniawi. Menurut Dwaita, segala tindakan diberdayakan oleh jiwa yang diberi kekuatan oleh Tuhan, dan hasil tindakan tersebut dilimpahkan kepada jiwa, namun Tuhan tidak ikut terpengaruh oleh hasil tindakan tersebut. Dalam sejarah agama Hindu, keberadaan 6 mazhab tersebut di atas mencapai masa gemilang pada masa dinasti Gupta. Dengan bubarnya Vaisesika dan Mimamsa, filsafat tersebut kehilangan pamornya pada masa-masa berikutnya, sedangkan berbagai aliran-aliran Vedanta mulai naik pamor sebagai cabang-cabang utama dalam filsafat keagamaan. Nyaya bertahan sampai abad ke-17 dan berganti nama menjadi Nauya Nyaya, Nyaya baru, sedangkan Samkhya lenyap perlahan-lahan, namun ajarannya diserap oleh Yoga dan Vedanta.
Empat aliran utama yang sering didapati adalah Vaisnava, Saiwa, Sakta, dan Smarta. Dalam masing-masing aliran, ada beberapa mazhab atau aliran lain yang menempuh caranya sendiri. 1. Vaisnava, aliran dalam tubuh Hinduisme yang memuja Wisnu, dewa pemelihara menurut konsep Trimurti, Tritunggal, beserta 10 perwujudannya, Awatara. Aliran ini menekankan pada kebaktian, dan para pengikutnya turut memuja berbagai dewa, termasuk Rama dan Krishna yang diyakini sebagai perwujudan Wisnu. Pengikut aliran ini biasanya non-asketis, monastis, mengikuti cara hidup biarawan, dan menekuni praktik meditasi serta melantunkan lagu-lagu pemujaan. Biasanya umat Vaisnava bersifat dualisme. Aliran ini memiliki banyak tokoh suci. Kuil, dan kitab suci aliran ini terbagi dalam beberapa golongan, yaitu, Sri Sampradaya, Vaisnava yang memuja Laksmi sebagai pasangan Wisnu, Brahma Sampradaya, Vaisnava yang memuja Wisnu secara eksklusif, Rudra Sampradaya, Vaisnava yang memuja Wisnu atau para awatara, seperti Krishna, Rama, Balarama, dan lain-lain, Kumara Sampradaya, Vaisnava yang memuja Catur Kumara. 2. Saiwa, aliran dalam tubuh Hinduisme yang memuja Siwa. Kadangkala Siwa digambarkan sebagai Bhairawa yang menyeramkan. Umat Saiwa lebih tertarik pada tapa brata daripada umat Hindu aliran lainnya, dan biasa ditemui berkeliaran di India dengan wajah yang dilumuri abu dan melakukan ritual penyucian diri. Mereka bersembahyang di kuil dan melakukan yoga, berjuang untuk dapat menyatukan diri dengan Siwa. Aliran ini terbagi dalam beberapa golongan, yaitu, Pasupata, Saiwa yang menekankan tapa brata, terutama tersebar di Gujarat, Kashmir, dan Nepal, Saiwa Siddhanta, Saiwa yang mendapat pengaruh Tantra, Kashmira Saiwa Darsana, Saiwa yang monistis dan idealistis, Nata Siddha Siddhanta, Saiwa yang monistis, Lingayata, Saiwa yang monoteistis, Saiwa Adwaita, Saiwa yang monistis dan teistis. 3. Sakta, aliran Hinduisme yang memuja Sakti atau Dewi. Pengikut Saktisme meyakini Sakti sebagai kekuatan yang mendasari prinsip-prinsip maskulinitas, yang dipersonifikasikan sebagai pasangan dewa. Sakti diyakini memiliki berbagai wujud. Beberapa di antaranya tampak ramah, seperti Parwati, pasangan Siwa, atau Laksmi, pasangan Wisnu. Yang lainnya tampak menakutkan, seperti Kali atau Durga. Sakta memiliki kaitan dekat dengan Hinduisme Tantra, yang mengajarkan ritual dan praktik untuk penyucian pikiran dan tubuh. Umat Sakta menggunakan mantra-mantra, sihir, gambar sakral, yoga, dan upacara untuk memanggil kekuatan kosmis. Aliran ini mengandung dua golongan utama, yaitu, Sri Kula, pemujaan kepada dewi-dewi yang bergelar Sri, dan Kali Kula, pemujaan kepada dewi-dewi perwujudan Kali. 4. Smarta, aliran Hindu monistis yang memuja lebih dari satu dewa, meliputi Siwa, Wisnu, Sakti, Ganesha, dan Surya di antara dewa dan dewi lainnya, tetapi menganggap bahwa dewa-dewi tersebut merupakan manifestasi dari Zat yang Maha Esa. Smarta, dibandingkan tiga aliran Hinduisme yang disebutkan di atas, Smarta berusia relatif muda. Berbeda dengan Vaisnava atau Saiwa, aliran ini tidak bersifat sektarian secara gamblang, dan berdasarkan pada iman bahwa Brahman adalah asas tertinggi di alam semesta dan meresap ke dalam segala sesuatu yang ada. Pada umumnya, umat Smarta memuja Yang Maha Kuasa dalam 6 personifikasi, Ganesha, Siwa, Sakti, Wisnu, Surya, dan Skanda. Karena umat Smarta menerima keberadaan dewa-dewi Hindu yang utama, mereka dikenal sebagai umat liberal atau non-sektarian. Mereka mengikuti praktik-praktik filosofis dan meditasi, serta menekankan persatuan antara individu dengan Tuhan melalui kesadaran. Agama Hindu tidak memiliki seorang pendiri dan tidak berpedoman pada satu kitab suci. Meskipun demikian, ada keyakinan yang kerap dijumpai dalam berbagai tradisi Hindu. Perihal yang umum dijumpai dalam berbagai keyakinan masyarakat Hindu, namun tidak untuk terbatas pada beberapa hal tersebut, meliputi kepercayaan akan Zat yang Maha Kuasa, dapat disebut sebagai Iswara, Awatara, Dewata, Batara, dan lain-lain, Dharma etika kewajiban, samsara, siklus kelahiran, kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali yang berulang-ulang, karma, sebab dan akibat, moksa, kebebasan dari samsara, dan berbagai yoga, jalan atau praktik spiritual. Agama Hindu merupakan sistem kepercayaan yang kaya, mencakup keyakinan yang bersifat monoteisme, politeisme, panenteisme, panteisme, monisme, dan ateisme. Konsep ketuhanannya bersifat kompleks dan bergantung pada nurani setiap umatnya atau pada tradisi dan filsafat yang diikuti.
Kadangkala agama Hindu dikatakan bersifat henoteisme, melakukan pemujaan terhadap satu Tuhan, sekaligus mengakui keberadaan para dewa, namun istilah-istilah demikian hanyalah suatu generalisasi berlebihan. Mazhab Vedanta dan Nyaya menyatakan bahwa karma itu sendiri telah membuktikan keberadaan Tuhan. Nyaya merupakan suatu perguruan logika, sehingga menarik kesimpulan, logis, bahwa keberadaan alam semesta hanyalah suatu akibat, maka pasti ada suatu penyebab di balik semuanya. Agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati esensi bagi segala hal, atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Tetapi, umat Hindu tidak menyembah Brahman secara harfiah. Pada zaman Brahmanisme, Brahman adalah istilah yang disematkan bagi suatu kekuatan yang membuat yatnya upacara menjadi efektif, yaitu kekuatan spiritual dari ucapan-ucapan suci yang dirapalkan para ahli Weda, sehingga mereka disebut Brahmana. Kadangkala, Brahman dipandang sebagai yang maha mutlak atau maha kuasa, atau asas ilahi bagi segala materi, energi, waktu, ruang, benda, dan sesuatu di dalam atau di luar alam semesta. Sebagai hasil dari berbagai kontemplasi tentang Brahman, maka ia dapat dipandang sebagai Tuhan dengan atribut, Saguna Brahman, Tuhan tanpa atribut, Nirguna Brahman, dan, atau Tuhan Maha Kuasa, para Brahman, tergantung mazhab dan aliran. Mazhab dan aliran Hindu dualistis, seperti Dwaita dan tradisi Bhakti, menyembah Tuhan yang berkepribadian, memiliki guna atau atribut ketuhanan, yaitu supremasi dari sifat-sifat baik manusia seperti Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pelindung, dan sebagainya, sehingga mereka memujanya dengan nama Wisnu, Siwa, Dewi, Dewata, Batara, dan lain-lain, tergantung aliran masing-masing. Dalam tradisi Hindu pada umumnya, Tuhan yang dipandang sebagai zat maha kuasa dengan supremasi dari sifat baik manusia, daripada dianggap sebagai asas semesta yang tak terbatas, disebut Iswara, Bagawan, atau Parameswara. Meski demikian, ada beragam penafsiran tentang Iswara, mulai dari keyakinan bahwa Iswara sesungguhnya tiada, sebagaimana ajaran Mimamsa, sampai pengertian bahwa Brahman dan Iswara sesungguhnya tunggal, sebagaimana yang diajarkan mazhab Adwaita. Dalam banyak tradisi Vaisnava, ia disebut Wisnu, sedangkan kitab Vaisnava menyebutnya sebagai Krishna, dan kadangkala menyebutnya Swayam Bagawan. Sementara itu, dalam aliran Sakta ia disebut Dewi atau Adipara Sakti, sedangkan dalam aliran Saiwa ia disebut Siwa. Ajaran Smarta yang monistis memandang bahwa seluruh nama-nama ilahi seperti Wisnu, Siwa, Ganesha, Sakti, Surya, dan Skanda sesungguhnya manifestasi dari Brahman yang Mahasa. Mazhab Adwaita Vedanta menolak teisme dan dualisme dengan menegaskan bahwa pada hakikat Brahman tidak memiliki bagian atau atribut. Menurut mazhab ini, Tuhan yang berkepribadian atau menyandang atribut tertentu adalah salah satu fenomena maya, atau kekuatan ilusif Brahman. Pada hakikat, Brahman tidak dapat dikatakan memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti pelindung, penyayang, perawat, pengasih, dan sebagainya. Menurut mazhab ini, pikiran manusia yang terperangkap maya menyebabkan Brahman terbayangkan sebagai Tuhan dengan sifat atau atribut tertentu, yang dapat disebut sebagai Iswara, Bagawan, Wisnu, dan nama-nama lainnya. Mazhab ini menegaskan bahwa tiada larangan untuk membayangkan Tuhan dengan sifat-sifat tertentu, namun tujuan hidup sejati adalah untuk merasakan bahwa sesuatu yang nyata dalam tiap makhluk sesungguhnya tiada berbeda dengan Brahman. Mazhab Adwaita dapat dikatakan sebagai monisme atau panteisme karena meyakini bahwa alam semesta tidak sekadar berasal dari Brahman, namun pada hakikat sama dengan Brahman. Doktrin ateistis mendominasi aliran Hindu seperti Samkhya dan Mimamsa. Dalam kitab Samkhya Pravacana Sutra dari aliran Samkhya dinyatakan bahwa keberadaan Tuhan Iswara tidak dapat dibuktikan sehingga keberadaan Tuhan tidak dapat diakui. Samkhya berpendapat bahwa Tuhan yang abadi tidak mungkin menjadi sumber bagi dunia yang senantiasa berubah. Dikatakan bahwa Tuhan merupakan gagasan metafisik yang dibuat untuk suatu keadaan. Pendukung dari aliran Mimamsa, yang berdasarkan pada ritual dan ortopraksi, menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa kita tidak perlu membuat postulat tentang suatu pencipta dunia, sebagaimana kita tidak perlu memikirkan siapa penulis Weda atau Tuhan apa yang dibuatkan upacara. Mimamsa menganggap bahwa nama-nama Tuhan yang tertulis dalam Weda sebenarnya tidak mengacu pada wujud apapun di dunia nyata, dan hanya untuk keperluan mantra belaka. Atas pemahaman tersebut, mantra itulah yang sebenarnya merupakan kekuatan Tuhan, sehingga Tuhan tiada lain hanyalah kekuatan mantra belaka. Dalam agama Hindu terdapat keyakinan bahwa ada sesuatu yang sejati dalam tiap individu yang disebut Atman, sifatnya abadi atau tidak terhancurkan.
Taittiriya Upanishad mendeskripsikan bahwa Atman individu diselimuti oleh 5 lapisan Annamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Manomaya Kosa, Wijanamaya Kosa, dan Anandamaya Kosa. Istilah Atman dan jiwa kadangkala dipakai untuk konteks yang sama. Dalam suatu pengertian, Atman adalah percikan dari Brahman, sedangkan jiwa adalah penggerak segala makhluk hidup. Menurut teologi Hindu yang monistis, panteistis, seperti mazhab Advaita Vedanta, sukma individu sama sekali tiada berbeda dari Brahman. Sukma individu disebut jiwatman, sedangkan Brahman disebut paramatman. Maka dari itu, ajaran ini disebut aliran non-dualis. Ketika tubuh individu hancur, jiwa tidak turut hancur. Sebaliknya, ia berpindah ke tubuh baru melalui reinkarnasi, samsara. Jiwa mengalaminya karena diselubungi oleh avidya atau ketidaksadaran, bahwa dirinya sesungguhnya sama dengan paramatman. Tujuan kehidupan menurut mazhab Advaita adalah untuk mencapai kesadaran bahwa Atman sesungguhnya sama dengan Brahman. Kitab Upanishad menyatakan bahwa siapapun yang merasakan bahwa Atman merupakan esensi dari tiap individu, maka ia akan menyadari kesetaraan dengan Brahman, sehingga mencapai moksa kebebasan atau kemerdekaan dari proses reinkarnasi, samsara. Yoga dari Resi Patanjali, sebagaimana yang diuraikan dalam Yoga Sutra, berbeda dengan monisme yang diuraikan dalam filsafat Advaita. Menurut yoga, pencapaian spiritual tertinggi bukanlah untuk menyadari bahwa segala kemajemukan di alam semesta merupakan maya. Jati diri yang diperoleh saat mencapai pengalaman religius tertinggi bukanlah Atman belaka. Itu hanyalah salah satu jati diri yang ditemukan oleh individu. Meruntuhkan tembok alam sadar manusia untuk membangun persatuan jati diri individu, jiwatman, dengan sukma alam semesta paramatman, merupakan tujuan praktik yoga. Menurut pemahaman dualistis seperti mazhab Dwaita, jiwa merupakan entitas yang berbeda dengan Tuhan, namun memiliki kesamaan. Jiwa bergantung kepada Tuhan, sedangkan pencapaian moksa, lepas dari samsara, bergantung kepada cinta pada Tuhan serta kasih sayang Tuhan. Para dewa dan awatara. Umat dari berbagai sekte agama Hindu memuja dewa-dewi tertentu yang tak terhitung banyaknya dan mengikuti aneka upacara untuk memuja dewa-dewi tersebut. Karena merupakan agama Hindu, maka para penganutnya memandang kekayaan tradisi tersebut sebagai ungkapan dari suatu realitas yang kekal. Dewa-dewi yang memanggul senjata dipahami oleh umatnya sebagai simbol-simbol dari suatu realitas sejati yang tunggal, berdasar buku, Brandon Toropov dan Luke Buckless, The Complete Idiot's Guide to World Religions. Susastra Hindu menyebutkan suatu kelompok entitas ilahi yang disebut dewa, atau dewi dalam bentuk feminin, sedangkan dewata bersinonim dengan dewa, bermakna, yang bersinar, atau umat dari berbagai sekte agama Hindu memuja dewa-dewi tertentu yang tak terhitung banyaknya dan mengikuti aneka upacara untuk memuja dewa-dewi tersebut. Karena merupakan agama Hindu, maka para penganutnya memandang kekayaan tradisi tersebut sebagai ungkapan dari suatu realitas yang kekal. Dewa-dewi yang memanggul senjata dipahami oleh umatnya sebagai simbol-simbol dari suatu realitas sejati yang tunggal, dapat diterjemahkan sebagai makhluk surgawi. Para dewa merupakan bagian integral dalam kebudayaan Hindu dan ditampilkan dalam kesenian, lukisan, patung, relief, arsitektur, dan ikon. Cerita mitologis mengenai keberadaan mereka terkandung dalam sejumlah sastra Hindu, terutama Wiracarita Hindu dan Purana. Keberadaan banyak dewa diyakini sebagai manifestasi dari Brahman. Pustaka Weda dan Upanishad tidak mengajarkan panteisme ataupun politeisme, melainkan monoteisme dan monisme. Ada banyak dewa, namun mereka merupakan manifestasi berbagai aspek dari suatu kenyataan sejati. Keberadaan konsep monisme dan monoteisme berjalin-jalin. Dalam banyak sloka, kenyataan sejati dikatakan imanen, sedangkan dalam sloka lainnya dikatakan transenden. Secara monisme, kenyataan sejati tersebut adalah Brahman, sedangkan pandangan monoteisme lebih berfokus pada wujud-wujud beratribut, saguna, dari Brahman. Biasanya pengertian dewa dibedakan dengan Iswara, Tuhan yang Maha Esa, meskipun banyak umat Hindu menyembah Iswara dalam suatu perwujudan tertentu, seolah-olah ada Tuhan yang berbeda, sebagai Istadewata ia Devata, yaitu sosok ideal, dewa-dewi tertentu, dari Tuhan yang cenderung dipuja. Pilihan tersebut bergantung pada preferensi seseorang atau menurut tradisi regional dan keluarga. Dalam kitab suci Rigveda disebutkan adanya 33 dewa atau dewata, dan Purana menjelaskan bahwa sebagian di antaranya merupakan para putra Dewi Aditi dan Bagawan Kasyapa, dan merupakan murid dari Urehaspati. Menurut mitologi Hindu dalam Purana, sebelum memperoleh keabadian melalui Tirta Amerta, minuman keabadian, dewata adalah golongan makhluk yang berseteru dengan para asura atau raksasa dan dapat gugur dalam pertempuran.
Kekuatan dewata berbeda dengan tiga dewa utama yang abadi, Brahma, Wisnu, Siwa. Siwa dan Wisnu dimuliakan sebagai Mahadewa karena kemasyhuran mereka dalam kitab suci dan pemujaan. Mereka berdua, beserta Brahma, dipandang sebagai Trimurti, tiga aspek dari Yang Maha Kuasa. Ketiga aspek tersebut melambangkan seluruh siklus samsara menurut agama Hindu, Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pelindung atau pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Dua di antara tiga dewa tersebut, yaitu Wisnu dan Siwa memiliki pengikut dengan jumlah banyak sehingga membentuk dua aliran utama, Vaisnava dan Saiwa, dalam tubuh agama Hindu. Dalam kajian tentang Trimurti, Sir William Jones menyatakan bahwa umat Hindu menyembah Tuhan dalam tiga wujud, Wisnu, Siwa, Brahma. Gagasan fundamental agama Hindu, bahwa metamorfosis, atau transformasi, dicontohkan melalui konsep awatara. Tridewi, tiga dewi, dalam agama Hindu memiliki peran penting sebagaimana Trimurti dan berfungsi sebagai pasangan bagi Trimurti. Brahma adalah sang pencipta, sehingga ia membutuhkan pengetahuan atau Dewi Saraswati. Wisnu adalah sang pelindung, sehingga ia membutuhkan kemakmuran, yang dimanifestasikan sebagai Dewi Laksmi, Sri. Sedangkan Siwa adalah sang pelebur, sehingga ia membutuhkan Dewi Parwati, Durga, atau Kali sebagai kekuatannya. Para dewi tersebut adalah manifestasi dari satu entitas, yaitu Sakti. Wiracarita Hindu dan Purana menceritakan beberapa kisah tentang turunnya Tuhan ke dunia inkarnasi, dalam wujud fana demi menegakkan di masyarakat dan menuntun manusia mencapai moksa. Inkarnasi itu disebut pula awatara. Beberapa awatara terkenal merupakan perwujudan Wisnu, meliputi Rama tokoh utama Ramayana, dan Kresna tokoh penting dalam Mahabharata. Karma dan reinkarnasi. Karma diterjemahkan secara harfiah sebagai tindakan, kerja, perbuatan, dan dapat dideskripsikan sebagai hukum moral sebab akibat. Menurut hukum karma, nasib baik berasal dari tindakan baik terdahulu, dan nasib buruk berasal dari tindakan buruk terdahulu, yang merupakan suatu sistem aksi-reaksi dan membentuk suatu siklus reinkarnasi. Fenomena sebab akibat tersebut tidak hanya berlaku bagi dunia material, namun juga terhadap pikiran, perkataan, tindakan, dan tindakan yang dilakukan berdasarkan perintah seseorang. Menurut kitab Upanishad, suatu jiwa membentuk sanskara, kesan, dari tindakan, baik secara fisik atau mental. Linga sarira, tubuh yang lebih halus daripada tubuh fisik namun lebih kasar daripada jiwa, dilekati kesan-kesan tersebut, dan membawanya ke kehidupan selanjutnya, sehingga menciptakan jalan kehidupan tersendiri bagi setiap orang. Maka dari itu, konsep karma, yang universal, netral, dan tak pernah meleset berkaitan dengan reinkarnasi, demikian pula kepribadian, watak, dan keluarga seseorang. Karma menyatukan konsep kehendak bebas dan nasib. Karena agama Hindu meyakini bahwa jiwa tidak dapat dihancurkan, maka kematian tidak dipandang sebagai momok bagi kehidupan karena merupakan fenomena alami. Maka dari itu, seseorang yang sudah meninggalkan ambisi dan keinginannya, tidak memiliki tanggung jawab lagi di dunia, atau terjangkiti penyakit mematikan dapat mengusahakan kematian dengan cara prayopavesa. Siklus aksi, reaksi, kelahiran, kematian, dan kelahiran adalah proses berkesinambungan yang disebut samsara, reinkarnasi. Pemahaman akan reinkarnasi dan karma merupakan premis kuat dalam filsafat Hindu. Dalam kitab Bhagavad Gita, 2.22, tertulis, dalam kepercayaan Hindu, samsara memberikan kesempatan bagi manusia untuk menikmati kesenangan sesaat pada setiap kelahiran. Selama manusia terlena untuk terus menikmati kesenangan tersebut, maka mereka akan dilahirkan kembali. Akan tetapi, pelepasan diri dari belenggu samsara, melalui moksa, diyakini dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian abadi. Menurut kepercayaan ini, setelah mengalami reinkarnasi berkali-kali, pada akhirnya, suatu Atman akan mencari persatuan dengan sukma alam semesta, Brahman, Paramatman. Dalam agama Hindu, tujuan hidup sejati, yang disebut sebagai moksa, nirwana, atau samadhi, dipahami dalam berbagai arti, realisasi penyatuan jiwa dengan Tuhan. Realisasi hubungan kekal dengan Tuhan, realisasi dari penyatuan seluruh hal yang ada, wawas diri sempurna serta pengetahuan akan diri yang sejati, pencapaian atas kedamaian batin yang sempurna, dan pelepasan dari segala keinginan duniawi. Realisasi semacam itu membebaskan seseorang dari samsara dan mengakhiri siklus lahir kembali. Konseptualisasi moksa berbeda-beda tergantung mazhab atau aliran Hinduisme. Sebagai contoh, mazhab Advaita Vedanta berpedoman bahwa setelah mencapai moksa, Atman tidak lagi mengenali dirinya sebagai individu, melainkan menyadari bahwa Brahman identik dalam segala hal, termasuk kesamaannya dengan Atman.
Pengikut mazhab Dwaita, dualistis, memandang individu sebagai bagian dari Brahman, dan setelah mencapai moksa, mereka yakin akan memperoleh kekekalan di loka bersama dengan manifestasi iswara yang dipilihnya. Maka dari itu, dianalogikan bahwa pengikut Dwaita berharap untuk menikmati gula, sementara pengikut Adwaita berharap untuk menjadi gula. Tujuan hidup manusia. Filsafat Hindu klasik mengakui 4 hal yang harus dipenuhi sebagai tujuan hidup manusia, sebagaimana dijabarkan di bawah ini, yang disebut Purusarta. 1. Dharma. Dharma adalah prinsip yang tak boleh diabaikan oleh umat Hindu. Dharma dapat dipandang sebagai kewajiban, dalam hal kegiatan duniawi ataupun rohani, hukum, keadilan, tindakan benar, dan berbagai kualitas yang mendukung harmoni segala sesuatu. Brihadaranyaka seperti halnya seseorang memakai baju baru dan menanggalkan baju yang lama, demikian pula jiwa memasuki tubuh yang baru, meninggalkan tubuh yang lama. Upanishad memandang Dharma sebagai prinsip universal tentang aturan, kewajiban, dan harmoni, yang berasal dari Brahman. Dharma berlaku sebagai prinsip moral bagi alam semesta. Dharma merupakan kebenaran ajaran pokok dalam agama Hindu. Hal ini berpangkal pada pernyataan dalam Rigveda bahwa Ekam Sat, kebenaran hanya satu, dari keyakinan bahwa Brahman itu sendiri merupakan Satchitananda, kebenaran kesadaran keberkatan. Dharma tidak hanya sekadar aturan atau harmoni, namun kebenaran murni. Dalam Mahabharata, Krishna mendefinisikan Dharma sebagai penegak perkara di dunia manusia dan dunia lain, B12-11011. Dan ajaran Dharma yang asli itu berasal dari Nusantara Indonesia terdahulu yang kini tersimpan sempurna di Bali. Kata Sanatana berarti, kekal, tak mati, atau selamanya, maka, agama Hindu sebagai Sanatana Dharma bermakna suatu Dharma yang tidak berawal atau berakhir. 2. Arta. Arta adalah upaya mencari harta demi penghidupan dan kemakmuran. Hal ini juga mencakup usaha mencari pekerjaan, berpolitik, memelihara kesehatan, dan mencari kesejahteraan material. Arta dibutuhkan demi mencapai kehidupan yang makmur sentosa, terutama bagi umat yang sudah berumah tangga. Ajaran tentang arta disebut Arthashastra, dan yang termasyhur di antaranya adalah Arthashastra karya Kautilya. 3. Kama. Kama berarti hasrat, keinginan, gairah, kemauan, dan kenikmatan panca indera. Kama dapat pula berarti kesenangan estetis dalam menikmati kehidupan, seni, hiburan, kegembiraan, kasih sayang, ataupun asmara. Akan tetapi, kama dalam hubungan asmara atau percintaan hanya dapat dipenuhi melalui hubungan pernikahan. Kama dibutuhkan dalam membangun kehidupan rumah tangga, atau grehasta. 4. Moksa. Moksa atau mukti adalah tujuan hidup yang utama bagi umat Hindu. Moksa adalah keadaan yang sama sekali berbeda dengan pencapaian surga. Moksa adalah suatu kondisi saat individu menyadari esensi dan realitas sejati dari alam semesta, sehingga individu mengalami kemerdekaan dari kesan-kesan duniawi, tanpa suka ataupun duka, lepas belenggu samsara, serta lepas dari hasil perbuatan karma yang melekati individu selama mengalami proses reinkarnasi. Jalan menuju Tuhan. Umat Hindu memenuhi tujuan hidupnya dengan menempuh jalan yang berbeda-beda. Jalan tersebut merupakan yoga. Yoga di sini dapat diartikan sebagai disiplin fisik, mental, dan spiritual demi memperoleh kedamaian dan ketenangan pikiran. Dalam konteks dan tradisi lain, yoga dapat pula didefinisikan sebagai upaya mengendalikan pikiran agar pikiran tidak liar, atau usaha mempersatukan diri dengan Tuhan. Ajaran tentang pelaksanaan yoga dihimpun dan diuraikan oleh para resi atau orang bijak. Kitab yang memuat ajaran yoga meliputi Bhagavad Gita, Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradipika, dan Upanishad sebagai basis filosofis dan historisnya. Yoga mengarahkan umat Hindu untuk mencapai tujuan hidup yang spiritual, moksa, samadhi, atau nirwana, baik secara langsung maupun tidak langsung. 4 macam jalan yoga utama yang sering disinggung yakni 1. Karma Yoga, melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya dengan ikhlas. 2. Bhakti Yoga, mencintai Tuhan dan menyayangi segala makhluk. 3. Jnana Yoga, mencari pengetahuan dan berkontemplasi tentang Tuhan. 4. Raja Yoga, mengendalikan pikiran dengan meditasi, sikap tubuh, atau semacamnya. Seseorang dapat memilih salah satu atau beberapa yoga sekaligus, sesuai dengan kecenderungan dan pemahamannya. Beberapa aliran Hinduisme yang menekankan pengabdian mengajarkan bahwa bhakti adalah satu-satunya jalan praktis untuk mencapai kesempurnaan spiritual bagi masyarakat awam, berdasarkan kepercayaan bahwa dunia sedang berada pada masa Kali Yuga, salah satu jangka waktu dalam siklus yuga yang kini sedang berlangsung. Melaksanakan salah satu yoga tidak berarti mengabaikan yang lainnya.
Banyak mazhab Hinduisme mengajarkan bahwa berbagai yoga secara alami berbaur dan mendukung pelaksanaan yoga lainnya. Contohnya praktik Jnana Yoga, yang dianggap pasti mengarahkan seseorang untuk memberikan kasih sayang murni, tujuan utama Bhakti Yoga, dan demikian sebaliknya. Seseorang yang mendalami meditasi tingkat tinggi, seperti yang ditekankan Raja Yoga, harus mewujudkan prinsip pokok dari Karma Yoga, Jnana Yoga, dan Bhakti Yoga, baik secara langsung maupun tak langsung. Buku Ramayana adalah Indonesia terdahulu. Bagian 2 ke bagian 3. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik, dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62 813 2132 9787.